Halo teman-teman, materi kita yang kedua adalah fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri. Baik, marilah kita simak beberapa penjelasan sebagai berikut. Fungsi trigonometri, seperti yang teman-teman sudah ketahui, terdiri dari 6 fungsi trigonometri, yaitu sinus atau yang biasa kita singkat sebagai sin, kosinus atau yang biasa kita singkat sebagai kos, tangen atau yang biasa kita singkat sebagai tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sebelum kita nanti belajar jauh tentang fungsi trigonometri, harus kita ketahui terlebih dahulu apa definisi dari keenam fungsi trigonometri tadi. Nah, untuk mengetahui definisi 6 fungsi trigonometri, kita dapat menggunakan segitiga siku-siku seperti yang tampak pada gambar. Jika saya memiliki segitiga siku-siku seperti ini, sudut yang akan kita cari nilai sinus, kosinus, dan tangennya adalah sudut yang saya tunjuk dengan arrow atau panah. Maka saya bisa mendefinisikan ketiga sisi dari segitiga. Ini adalah sisi samping, ini adalah sisi depan sudut, dan ini adalah sisi miring. Sehingga apabila sudut yang lain yang akan kita cari sinus, kosinus, tangennya, misalnya sudutnya adalah ini, maka sudut sisi-sisi yang bisa kita definisikan antaranya adalah ini adalah sisi samping, ini adalah sisi depan, dan ini adalah sisi miring. Sehingga untuk mendefinisikan mana yang merupakan sisi samping, mana yang merupakan sisi depan, dan mana yang merupakan sisi miring, itu tergantung dengan sudut mana yang akan kalian analisa, sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, pada contoh kita kali ini, saya akan mendefinisikan sudut yang akan kita cari sinus, kosinus, dan tangennya adalah sudut yang saya tunjukkan dengan panah ini. Sehingga sisi-sisi samping, depan, dan miringnya adalah sesuai dengan yang ada pada keterangan di gambar. Nah, sinus theta, misalnya ini sudutnya saya definisikan sebagai theta. Sinus theta adalah pembagian dari sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Kosinus theta adalah pembagian dari sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring. Tangen theta adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Sehingga misalnya saya memiliki ukuran sisi depannya ini adalah 3, sisi sampingnya ini adalah 4, sisi miringnya adalah 5, maka sudut yang akan kita cari di sini kita namakan sebagai sudut theta. Kita dapat menuliskan sinus theta adalah depan dibagi miring, yaitu 3 dibagi dengan 5. Kosinus theta adalah samping dibagi dengan miring. Karena tadi sampingnya bernilai 4, miringnya bernilai 5, maka kosinus theta adalah 4 dibagi 5. Demikian juga untuk yang tangen. Karena depan tadi bernilai 3, samping bernilai 4, maka tangen dari theta adalah 3/4. Begitu. Nah, selain sinus, kosinus, dan tangen, kita juga memiliki fungsi trigonometri yang lain, yaitu kosekan, yaitu sebagai fungsi kebalikan dari sin. Sehingga kalau tadi kita definisikan sinus adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, maka kosekan sebagai kebalikan dari sinus dapat dituliskan sebagai sisi miring dibagi dengan sisi depan. Fungsi trigonometri yang lain adalah sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos. Sehingga apabila cos tadi kita definisikan sebagai samping dibagi dengan miring, maka sekan itu kita definisikan sebagai miring dibagi dengan samping karena kebalikan dari kosinus. Dan yang keenam adalah fungsi kotangen, yaitu fungsi trigonometri kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi kita definisikan sebagai depan dibagi samping,
Maka dapat kita definisikan kotangan adalah samping dibagi dengan depan. Nah, kalau kita tadi sudah belajar definisi dari fungsi trigonometri dengan menggunakan segitiga siku-siku, nah, fungsi trigonometri juga dapat kita definisikan sebagai bentuk yang lain, yaitu dengan melibatkan lingkaran satuan. Silahkan perhatikan di layar. Oke. Secara lebih umum, kita dapat mendefinisikan fungsi trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu dengan menggunakan lingkaran satuan. Seperti yang tampak di layar teman-teman, ini adalah lingkaran C. Saya beri nama lingkaran C. Dengan jari-jarinya adalah 1. Dan titik pusatnya adalah titik O, 0,0. Karena jari-jarinya adalah 1 cm dan titik pusatnya adalah titik O 0,0, maka persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, misalnya ada titik A di lingkaran C ini dengan koordinat A sama dengan 1,0 dan ada bilangan T yaitu sembarang bilangan positif. Nah, karena adanya T yang berupa bilangan positif ini, maka akan ada suatu titik baru yaitu titik P dengan koordinatnya adalah X, Y. Sehingga karena ada dua titik yaitu titik A dan titik P, akibatnya adalah ada tali busur lingkaran yaitu panjangnya adalah T yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti yang teman-teman sudah pelajari di awal tadi bahwa kalau lingkaran C ini memiliki jari-jari 1 dan titik pusatnya adalah 0, maka keliling dari lingkaran dengan jari-jari 1 tadi adalah 2pi. Misalnya, kalau T-nya ini saya ganti dengan suatu sudut yaitu 180 derajat atau pi, maka titik P ini sekarang tidak lagi posisinya sekarang di sini. Posisinya sekarang sudah berpindah, yaitu sejauh 180 derajat dari titik A 1,0, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga titik P sekarang berada di titik negatif 1,0. Nah, apabila variabel T di sini saya ganti dengan bilangan yang lain, misalnya adalah 3/2pi, maka titik P itu tidak lagi berada di sini, tidak lagi berada di min 1,0, tapi titik P itu sekarang posisinya adalah di sini. Karena berjalan sejauh 3/2pi atau 270 derajat dari titik A, yaitu titik P sekarang berada di koordinat negatif 0, negatif 1. Sehingga kalau misalkan T-nya ini saya ganti dengan bilangan yang lain, yaitu misalnya bilangan 2pi, maka posisi titik P ini sekarang berhimpit atau sama dengan posisi titik A di 1,0. Nah, semoga ilustrasi baik yang menggunakan segitiga ataupun yang menggunakan lingkaran satuan dapat teman-teman pahami sebagai suatu definisi dari fungsi trigonometri. Nah, kalau tadi T-nya itu adalah bilangan positif, yaitu 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat, maka secara umum, jika T-nya itu lebih dari 2pi atau lebih dari 1 putaran lingkaran, maka kita juga bisa mengetahui di mana posisi titik P itu berada sesuai dengan derajat atau ukuran yang dimau. Nah,
Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah berbicara jika T-nya itu lebih dari 0, jika T-nya itu lebih dari 2pi, maka kita juga harus berbicara pada saat T-nya itu kurang dari 0. Bagaimana kalau T-nya kurang dari 0? Kalau tadi T-nya lebih dari 0, dia berjalannya berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau T-nya kurang dari 0, misalnya adalah negatif pi per 2 radian, maka arah dari titik P yang tadi itu adalah berdasarkan arah perputaran jarum jam atau searah dengan perputarnya jarum jam. Misalnya, tadi titik A ada di sini, yaitu dengan koordinat 1,0. Kemudian, T-nya kita definisikan sebagai suatu bilangan yang ukurannya adalah negatif 90 derajat. Oleh karena itu, titik P sekarang berada di posisi sini, yaitu di posisi 0, negatif 1. Untuk perputaran yang lain, misalnya T-nya adalah negatif 180 derajat, berarti titik P-nya sekarang berada di sini, yaitu berada di 180 derajat dari titik A berada yang berlawanan dengan arah jarum, yang searah dengan arah jarum jam, yaitu di koordinat negatif 1,0 gitu. Nah, coba sekarang kita pandang gambar yang ada di layar teman-teman. Di sini ada suatu lingkaran satuan, saya namai sebagai lingkaran C, di mana lingkaran C ini masih sama karena namanya adalah lingkaran satuan, sehingga panjang jari-jarinya adalah 1. Masih kita misalkan hal yang sama, yaitu T. T itu adalah bilangan real, di mana besar kecilnya T ini menentukan posisi titik P. Nah, ini harusnya titik P, di mana titik P itu adalah memiliki koordinat X, Y. Nah, kalau ini adalah titik P dengan koordinat X, Y, maka ini ke sini adalah bernilai X-nya, ini ke sini adalah bernilai Y-nya, dan ini ke sini adalah nilai dari R-nya. Oleh karena itu, berdasarkan definisi dari fungsi trigonometri di atas, bahwa sinus itu digambarkan sebagai sisi depan sudut dibagi sisi miring, maka sinus dari T atau sudut yang berada di depannya T itu bisa saya tuliskan sebagai Y dibagi dengan R. Atau karena R-nya sama dengan 1, sinus T sama dengan Y dibagi 1, atau sinus T sama dengan Y. Dan kosinus, kita ingat lagi tadi kosinus adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Karena sisi miringnya bernilai 1, maka kosinus T adalah X dibagi 1 atau X saja. Sehingga kita punya fungsi trigonometri yaitu sinus T sama dengan Y dan kosinus T sama dengan X. Nah, dengan menggunakan lingkaran satuan ini, kita bisa mendefinisikan beberapa fungsi trigonometri yang tadi kita definisikan sebagai sin, demi, cos, sami, tan, desa, itu sebagai sinus suatu sudut theta di sini adalah Y dibagi dengan R. Kosinus adalah X dibagi dengan R. Tangen adalah Y dibagi dengan X. Untuk sekan, kosekan, dan kotangen berarti tinggal membalik dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu tadi adalah definisi dari fungsi trigonometri. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terima. Untuk materi selanjutnya, kita lihat di video yang lain. Selamat menyaksikan.